Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube gua, dan di video ini kita lanjutin ya pembahasan episode Jangan Salah Jalan. Sekarang kita udah masuk episode berapa ya? 5 ya teman-teman. Ya, ini tanggal 3 Juli 2025. Dan seperti biasa gua ngevlog ini sambil jalan ke kantor ya. Aduh, gue tuh kemarin kan habis touring ya, dari Tulungagung ke Lumajang, Malang Selatan, terus balik lagi ke Tulungagung. Itu 390 kilo gitu. Capek. Maksudnya secara apa ya, waktu itu ya kayaknya baru itu deh gue yang touring apa ya, yang touring agak niat ya. Biasanya kan touringnya itu cuma kayak dari Tulungagung ke Batu atau Surabaya Batu, terus Malang, atau ke mana lagi. Oh, ke Tawangmangu pernah sih. Ke Tawangmangu pernah. Cuma waktu itu belum gua kontenin. Gua masih belum punya semangat buat ngonten lagi waktu itu. Gue tuh pengen tuh ke Tawangmangu lagi. Kapan ya? Soalnya di sana gue udah dapet apa ya, tempat makan favorit teman-teman. Di Tawangmangu tuh ada tempat makan sate kambing. Sate kambing apa ya lah? Sate kambing. Nanti deh kalau ingat ya. Dan itu sate kambingnya tuh murah ya, cuma 19 ribuan seporsi. Tanpa nasi. Tanpa sama nasi ya 24.000 berarti. Itu termasuknya sangat-sangat murah untuk sebuah sate kambing, dan itu enak. Surabaya tuh dari kemarin macet banget loh. Gak paham gue juga. Ini hari Kamis. Kemarin Rabu itu juga luar biasa macetnya. Sampai kebun binatang, dari Bundaran Waru sampai kebun binatang tuh wadet. Padahal ya nggak ada apa-apa, nggak ada perbaikan jalan, nggak ada acara gitu ya. Maksudnya nggak ada mobil parkir. Biasanya kan kalau di Ahmad Yani suka dipakai buat acara apa gitu ya. Terus mobilnya pada parkir di sebelah kiri jalan. Sekaligus gue sebenarnya mau ngetes. Ini gue merekam dengan DJI Mic Mini tanpa noise reduction teman-teman, biar environmentnya itu yang masuk ke mikrofon tuh agak banyak. Karena gue rasain kayaknya kalau dikasih noise reduction tuh jadi kayak sepi gitu ya. Wah, ada yang ditilang. Oke, di video ini, di segmen Jangan Salah Jalan, kita lanjutin pembahasannya ya teman-teman. Terakhir kita udah bahas soal bahayanya ngekor ambulan. Nah, di video ini kita bahas tentang apa lagi? Ada yang buang sampah sembarangan. Enak banget ya, tinggal lempar ke kanan taman-taman. Nah, oke. Gue nemu ide. Gara-gara ada yang buang sampah tadi di jalan, gue nemu ide buat kalian yang suka riding. Itu jangan sampai bawa peralatan atau barang-barang yang mudah jatuh. Karena gini teman-teman, banyak banget, bukan banyak sih ya, beberapa kali kejadian ya, gue ngeliat orang bawa sesuatu di motornya, di lacinya ya. Biasanya kan kalau di motor-motor metik itu ada kayak cup holdernya gitu ya, ada tempat buat nyimpen barang ya, kompartemen gitu di sini. Nah, itu tuh sering banget mereka tuh tiba-tiba entah naruh botol, entah naruh HP, dan itu jatuh teman-teman. Gue udah beberapa kali yang HP pernah, yang apalagi botol minum pernah,
Terus apalagi ya, makanan gitu-gitulah. Nah itu teman-teman, kalau saran dari gua sebaiknya sih kompartemen itu digunakan untuk naruh benda-benda yang memang apa ya, kemungkinan untuk jatuhnya itu kecil. Jadi jangan disimpan benda-benda yang berpotensi ketika ada jalanan gak rata itu bisa mental gitu keluar. Nah, apalagi bahayanya gini teman-teman, kalau kalian nyimpen HP di situ, di sini lah rak-rakan gini lah, itu tuh kasihan HP-nya, terutama kalau yang sudah ada fitur optical image stabilization, karena dia tuh ada gimbal di dalamnya, ada mekanik buat ngestabilin lensanya teman-teman. Nah itu sebaiknya jangan ditaruh di tempat yang getarannya tuh ekstrim, karena di motor itu kalau kalian taruh di kompartemennya itu getarannya lumayan ya, jadi gimbalnya itu nanti bikin cepat rusak gitu loh. Jadi nanti coba deh kalian cari tahu deh, kalau terutama iPhone sih biasanya, iPhone atau HP-HP high end atau yang apa namanya flagship ya, itu ada OIS-nya. Nah itu sering banget kendala kameranya tuh kayak gagal fokus gitu loh, getar-getar gitu. Nah itu tuh biasanya salah satu penyebabnya adalah karena ditaruh atau sering dipakai di apa ya, di medan-medan, di area-area yang getarannya tuh ekstrim. Salah satunya di motor teman-teman. Terus ada yang nanya, loh terus nyimpennya di mana kalau nggak situ? Ya simpennya di tas atau dikantongin gitu. Jadi badan kita itu sebagai media apa ya, peredamnya gitu teman-teman. Apalagi kalau udah jatuh, aduh kan sayang banget. Udah sayang HP-nya, kalian juga kaget. Iya kalau sadar. Udah gitu, kadang-kadang yang di belakangnya kaget juga, pengendara lain ya maksudnya. Terus akhirnya manuver mendadak, ngindarin barang yang jatuh. Karena kan ketika ada barang jatuh itu, hal pertama itu kan ngindarin dulu ya. Kalau jaraknya terlalu dekat, ngindarin dulu. Kedua baru merhatiin itu barang apaan gitu. Nah itu bahaya ya teman-teman, bahaya buat kalian dan bahaya juga buat orang lain. Oke, terus contohnya apa dong yang boleh ditaruh di kompartemen? Contoh ya, misalnya sarung tangan, kanebo atau lap gitu ya, yang tidak tingginya itu tidak melebihi daripada kompartemennya itu. Ya botol minum sebenarnya boleh teman-teman, tapi cari botol minum yang sebaiknya sih mendingan yang plastik ya, jadi bisa nempel, dia malah rigid ke apa namanya, dindingnya gitu. Jadi jangan taruh botol minum yang slim gitu, yang kecil, yang berpotensi mental. Kalau botol minumnya kayak masih penuh gitu ya, terus dia tuh tinggi itu sampai sesek lah, nah itu ya itu masih lebih baik lah. Yang bahaya itu justru kalau udah kosong ya, tinggal seperempat airnya. Itu sebenarnya lebih ke tips juga sih. Di kebun binatang seperti biasa, ini juga padat. Oh ya, gue cuma mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini ya, karena sayang banget teman-teman kalau sampai kelewatan. Karena sering banget gue bikin video-video tentang tips-tips kayak gini, tips-tips seputar berkendara ya. Subscribe gratis kok, iya kan? Dan kalau kalian nggak subscribe, kemungkinan kita nggak akan ketemu lagi teman-teman. Video ini mungkin cuma lewat aja di tempat kalian gitu. Mungkin gitu aja ya teman-teman, video kali ini, biar nggak terlalu panjang juga. Nanti kita bahas apa lagi, kalian silakan komentar di kolom komentar.
Dan gue selalu mendoakan supaya kalian sehat, bahagia, sejahtera, dijauhkan dari bahaya, penyakit, dan force major lainnya. Semoga kita semua bisa selamat dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kalau ada pertanyaan. Apapun pertanyaannya insya Allah gue jawab, karena mumpung subscriberku juga masih rendah nih teman-teman gitu. Yaudah teman-teman, gitu aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam riding.